Bab 28. Resmi berpacaran. Pagi yang cerah, secerah senyum istri muda. Bangun tidur, Hamim berdiri di depan kaca. Alhamdulillah, mata kiriku sembuh. Sudah tidak bengkak lagi. Kepalaku juga tidak sakit lagi. Barokahnya Aisyah. Gumam Hamim, lalu mandi. Selesai mandi, Hamim mengenakan seragam sekolah. Setelah menghidupkan mesin motor, tanpa sarapan, Hamim berangkat sekolah. Tak lama kemudian, Hamim tiba di halaman parkir sekolah elit SMA Florida. Hamim yang tengah memarkir motornya, menjadi perhatian para pelajar yang baru memarkir mobilnya. Setelah mengikuti pelajaran sekolah, jam 12:30, bel tanda pulang berbunyi. Para pelajaran pun berhamburan keluar kelas satu persatu. Hamim keluar kelas dengan langkah gontai, sambil membawa tas ransel yang sudah sobek. Setelah berada di parkiran dan menghidupkan mesin motornya, Hamim pelan-pelan melajukan motornya keluar pintu gerbang. "Mas Hamim," panggil Bella yang sengaja menunggu Hamim keluar. "Hai Bella," jawab Hamim lalu menghentikan motornya. "Sudah sembuh apa? Kok sudah masuk sekolah?" tanya Bella. "Sudah, Bella. Kok belum pulang kamu?" tanya Hamim lalu mematikan mesin motornya. "Lagi nunggu kamu. Apa kamu mau menemaniku makan siang?" tanya Bella. Mau. Mau makan di mana?" tanya Hamim. "Kamu mau makan apa?" ujar Bella. "Makan nasi Padang ya," jawab Hamim. "Baiklah, seberang jalan, ada warung masakan Padang," ujar Bella. "Ya sudah, aku bonceng," ujar Hamim. "Iya mas." "Kang Sutris," panggil Bella pada sopirnya. "Iya non," jawab Kang Sutris. "Kang Sutris tunggu di cafe sebelah sekolahan ya. Aku mau makan sebentar. Ambil uang 50.000 di dashboard untuk beli kopi dan rokok," ujar Bella kemudian naik boncengan motor. "Iya non," jawab Kang Sutris. Setelah memarkir motornya, Hamim dan Bella masuk rumah makan masakan Padang. "Mas Hamim, mau makan pakai ikan apa?" tanya Bella. "Sama ikan kikil saja. Minumnya es jeruk," jawab Hamim lalu duduk. "Pak, makan 2 porsi. Yang satunya sama ikan rempeyek hati. Yang satunya pakai ikan kikil dan rempeyek udang. Minumnya es jeruk 2. Pesan Bella kemudian beranjak duduk di depan Hamim. "Tumben, kamu mau aku ajak makan siang?" ujar Bella. "Karena kamu sangat baik sekali kepadaku. Jadi, aku mau jadi kekasihmu. Tapi, perlu kamu tahu, aku adalah anak orang miskin," jawab Hamim. "Permisi, ini pesanannya," ujar seorang pelayan sambil meletakkan pesanan di atas meja. "Terima kasih Pak," ujar Bella kemudian menikmati makan siang bersama. "Aku suka sama kamu, dan tidak melihat STTS-mu. Masalah miskin dan kaya, itu tidak penting. Yang penting aku suka," ujar Bella. "Ya sudah kalau begitu, aku mau jadi kekasihmu," ujar Hamim sambil menikmati makan siang. Selesai makan siang, Bella membayar di kasir, kemudian beranjak keluar bersama Hamim. Tak selang lama, Hamim dan Bella berboncengan menuju cafe dekat SMA Florida. Hamim menghentikan motornya di sebelah mobil Bella. "Mas, aku balik dulu ya. Hati-hati kalau naik motor," ujar Bella lalu masuk ke dalam mobil. "Iya Bella," sahut Hamim lalu melajukan motornya. Sesampai di rumah, Hamim ganti baju, lalu keluar rumah menyalakan mesin motor. Tak lama kemudian Hamim pergi meninggalkan rumah menuju desa Delima. Selang 20 menit, Hamim sampai di desa Delima. Kemudian memarkir motor di area makam. "Sepi amat makam Kiai Bahrudin ini," gumam Hamim sambil berjalan ke arah makam. Setelah uluk salam, Hamim kemudian duduk di depan makam Kiai Bahrudin, lalu membaca tahlil dan surat Yasin. Selesai ziarah kubur, Hamim menunaikan sholat asar di musola sendirian. Setelah selesai sholat asar, Hamim membaca wirid tasbih pelan-pelan. Tak lama membaca wirid tasbih, dari tembok musola keluar cahaya terang. Kemudian cahaya itu berubah menjadi sesosok bangsa jin yang mengenakan sarung dan baju putih juga kepala diikat surban. "Assalamualaikum, Gus," seru Ki Baraja. "Waalaikumsalam," jawab Hamim,
agak terkejut. Siapa kamu? Bikin aku kaget saja. Aku bangsa jin penjaga makam Kiai Bahrudin, namaku Ki Baraja, jawab Ki Baraja. Ada perlu apa? Ki Baraja menemuiku. Tanya Hamim. Aku lihat, Gus sering sekali ziarah ke makam Kiai Bahrudin ini. Aku jadi penasaran. Jawab Ki Baraja. Aku ziarah ke makam Kiai Bahrudin ini, hanya ingin minta berkah saja. Karena Kiai Bahrudin seorang wali. Jawab Hamim sambil wirid, membaca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil adhim. Jika Gus Hamim punya masalah, aku bisa membantu Gus, semampuku. Ujar Ki Baraja. Aku tidak punya masalah Ki, karena berkat barokah guruku dan barokah orang tuaku, hidupku senang dan bahagia. Aku tidak pernah kekurangan apa-apa. Hanya saja, aku ingin mempunyai uang untuk membeli beberapa perusahaan. Aku ingin merasakan menjadi seorang pengusaha. Jawab Hamim. Ambillah kantong hitam ini. Di dalam kantong hitam ini, ada 200 butir belian 2 karat. Jualah. Uangnya buat usaha. Ujar Ki Baraja sambil meletakkan kantong kain warna hitam. Terima kasih Ki. Jawab Hamim. Ya sudah, pulanglah. Nanti, jualah berlian itu. Ujar Ki Baraja. Baiklah Ki, bagaimana kalau aku ingin menemui Ki Baraja lagi? Ujar Hamim. Kamu panggil saja namaku, Assalamualaikum. Ucap Ki Baraja kemudian menghilang. Ternyata ganteng juga Ki Baraja jin penunggu makam Kiai Bahrudin ini, gumam Hamim lalu keluar musola sambil membawa kantong kain berwarna hitam. Apa benar di dalam kantong ini berlian? Ujar Hamim penasaran lalu mengambil 1 butir. Iya, ini berlian. Tapi, aku tidak tahu, asli atau palsu. Karena, aku bukan ahli berlian. Gumam Hamim lagi. Kemudian menyalahkan mesin motor, lalu melajukan pelan-pelan. Sesampai di desa Konoha, Hamim melihat Baim sahabatnya, lalu Hamim membelokkan motornya di warkop milik Pak Taji. Hamim, dari mana saja? Kok lama gak kesini? Tanya Pak Taji. Sibuk sekolah dan main Pak De. Jawab Hamim kemudian duduk bersama teman satu kampungnya. Minum apa ini? Tanya Pak Taji. Minum es Sprite saja. Sama minta rokok sebungkus. Jawab Hamim. Dari mana kamu? Tanya Baim. Ini Mim, es dan rokoknya. Ujar Pak Taji sambil menaruh gelas di atas meja. Makasih Pak D. Ujar Hamim kemudian memfoto dan mem video 1 butir berlian. Dari main. Baim, kamu minta minum dan rokok sana. Ujar Hamim. Siap. Jawab Baim kemudian beranjak. Sambil menikmati kepulan asap rokok, Hamim membuka aplikasi Facebook. Kemudian mengupload STTS, disertai foto dan video di grup jual beli perhiasan. Ini berlian asli atau palsu? Saya menemukan di dalam sungai waktu mancing. Tulis Hamim iseng. Baru saja mengupload STTS, sudah ada yang komentar. Kalau aku lihat di foto dan videonya, itu berlian asli mas. Kalau dijual, saya siap beli. Kalau 1 karat, 150 juta. Kalau 1,5 karat, 300 juta per butir. Kalau 2 karat, aku beli 700 juta. Gimana mas? Komentar Pak Hongxi. Iya, aku jual. Tapi, ada 200 butir. Aku mau dibeli semua. Balas komentar Hamim. Siap menampung berapapun jumlahnya. Saya cek dulu keasliannya juga karatnya. Tolong kirim nomor WA-nya dan alamat rumahnya. Kirim di inbox saja ya. Serius, langsung meluncur saya. Balas komentar Pak Hongxi. Siap Pak Hong. Jawab komentar Hamim lalu membuka aplikasi Messenger. Semoga saja berliannya asli dan 2 karat. Kalau per butirnya 700 juta, kali 200 butir, sama dengan 140 M. Kata Hamim dalam hati. Tak terasa azan maghrib berkumandang. Baim, aku pulang dulu ya. Mau sholat maghrib. Kamu bayar minum dan rokoknya. Ini uangnya. Ujar Hamim sambil meletakkan uang 100.000 di atas meja, kemudian beranjak pulang. Selepas sholat isya, HP Mubin berdering. Tanda ada telepon masuk. Kemudian Hamim menekan tombol OK. Mas Hamim,
Ini aku Pak Hong. Saya sudah ada di pintu gapura desa Konoha. Ujar Hongshi di sambungan telepon. Iya Pak. Bapak lurus saja. Setelah melewati kantor kelurahan, Bapak saya tunggu di pinggir jalan kampung. Balas Hamim. Siap Mas. Jawab Pak Hongshi lalu melajukan mobilnya pelan-pelan. Tak selang lama, mobil BMW warna hitam menepi di sisi jalan depan Hamim. Mas Hamim ya? Tanya Pak Hongshi. Iya Pak. Mari ikut saya. Rumahnya di ujung gang. Ujar Hamim. Oke. Siap Mas Hamim. Ujar Pak Hongshi kemudian melajukan mobil masuk gang. Kemudian memarkir mobilnya di samping musola. Silakan masuk. Silakan duduk Pak. Maaf. Rumahnya kotor. Ujar Hamim lalu duduk di kursi ruang tamu. Iya, Mas Hamim. Jawab Pak Hongshi lalu duduk. Ini Pak, berliannya. Ujar Hamim lalu mengeluarkan kantong kain warna hitam. Saya cek dulu ya Mas. Ujar Pak Hongshi lalu mengeluarkan diamond loop, alat untuk mengecek keaslian dan karat berlian. Sabar ya Mas. Saya cek satu-satu. Jeti, agak lama. Ujar Pak Hongshi. Iya Pak. Tak bikin kopi dulu sebentar. Ujar Hamim lalu beranjak ke dapur. Tak lama kemudian. Ini Pak, kopi dan air mineralnya. Ujar Hamim sambil menaruh gelas di atas meja ruang tamu. Terima kasih Mas Hamim. Ujar Pak Hongshi. Silahkan diminum Pak. Kopi dan air mineralnya. Ujar Hamim. Siap Mas Hamim. Jawab Pak Hong, lalu menuang air kopi panas ke dalam lapik. Setelah 1 jaman, Pak Hongshi selesai memeriksa semua berlian milik Hamim. Mas Hamim, berlian ini asli semua, dan 2 karat. Saya beli 700 juta per butirnya. Akan saya bayar sekarang via transfer banking. Apa Mas Hamim punya nomor rekening? Ujar Pak Hongshi. Alhamdulillah, ada Pak. Ini nomor rekening Bank Asia dan Bank Mutiara. Tolong ditransfer di 2 rekening ini ya Pak. Ujar Hamim sangat senang sekali. Baiklah Mas. Jawab Pak Hongshi kemudian mentransfer via banking. Sudah masuk Mas Hamim. 70M. Di Bank Asia. 70M di Bank Mutiara. Sudah aku kirim bukti transfer ke nomor Mas Hamim. Silahkan dicek di nomor rekeningnya. Ujar Pak Hongshi. Iya Pak. Terima kasih banyak. Ujar Hamim kemudian mengecek nomor rekeningnya. Gimana ceritanya Mas? Kok bisa menemukan berlian sampai 200 butir itu? Tanya Pak Hongshi sambil menikmati kepulan asap rokok. Mancing di sungai Pak. Pas saya angkat pancingnya, bukan mendapatkan ikan, tapi mendapatkan kantong kain. Setelah saya lihat isi kantongnya, ternyata berlian. Jawab Hamim berbohong, agar masuk akal jawabannya. Berarti, sudah rezekinya Mas Hamim kalau begitu. Ujar Pak Hongshi. Kok mahal sekali Pak? Harganya. Sampai 700 juta per butir. Ujar Hamim. Iya Mas, berlian memang mahal. Jawab Pak Hongshi. Bapak kan bisa saja berbohong kepada saya. Bilang berlian ini palsu atau 1 karat misalnya. Kok Bapak jujur sekali sama saya? Ujar Hamim heran. Kalau berbohong, itu perbuatan dosa Mas. Agama saya melarang untuk berbohong. Lagian, kalau berbohong hidup Jeti tidak berkah. Saya sudah dapat untung. Nanti, 1 butir ini, saya jual. Bisa laku 800 sampai 850 juta. Nanti, barangkali Mas Hamim punya berlian lagi. Saya siap membelinya. Saya adalah pengusaha emas dan berlian. Ujar Pak Hongshi. Iya Pak. Nanti, saya akan cari berlian lagi. Jawab Hamim. Ya sudah Mas Hamim. Saya mau pamit undur diri. Sudah jam 12 kurang dikit. Ujar Pak Hongshi. Baiklah Pak. Terima kasih atas kebaikannya. Ujar Hamim sambil berdiri lalu mengantar Pak Hongshi ke mobil. Mari Mas Hamim. Seru Pak Hongshi sambil melajukan mobil BMW pelan-pelan. Mari Pak Hong. Balas Hamim kemudian masuk rumah dan langsung ke kamar. Di dalam kamar gubuk bambu, Hamim menyalakan kipas angin kecil yang ada di atas meja. Kemudian Hamim membaringkan badannya. 1 jam telah berlalu.
Namun Hamim tidak bisa memejamkan matanya. Hamim teringat kisah pengalaman pertama mendapatkan berlian serta menjualnya. Dan teringat Farida mantan kekasihnya. Tak terasa sudah jam 03 dini hari hampir subuh. Hamim mendengar suara gemericik air wudhu dari musola. Tak selang lama Hamim keluar menuju teras. Kemudian melihat ibunya sholat di musola. Selesai sholat dan hendak beranjak pulang ke rumah. Ibu Maria terkejut melihat Hamim anaknya yang lagi duduk di kursi teras rumahnya sendiri. Loh, Mas, kok gak tidur? Kan nanti pagi sekolah. Seru sang ibu. Gak bisa tidur, Bu. Teringat kenangan indah bersama mantan. Jawab Hamim. Ibuk masakin Indomie ya. Sama ibuk bikini kopi. Habis itu sholat subuh. Ujar sang ibu. Iya, Bu. Jawab Hamim. Ibu Maria dan Hamim masuk ke rumah menuju dapur. Kenapa kamu gak bisa tidur? Tanya sang ibu sambil masak air. Gak tahu, Bu. Kenapa? Jawab Hamim. Ibu lihat, kamu sering keluyuran malam. Kata sang ibu. Iya, di warung kopi, Bu, sambil belajar bersama Baim dan Anton juga Samsul. Kadang nongkrong di diskotik sama teman sekolah. Jawab Hamim. Belajar kok di warung kopi. Kan enak di teras musola. Sahut sang ibu. Bu, Hamim melihat ibu sering sholat malam dan selalu berzikir. Beberapa bulan ini. Sedangkan bapak jarang sekali aku lihat sholat malam. Kok beda ya bapak sama ibu? Ibu pekerja keras dan rajin ibadah. Sedangkan bapak jarang banget sholat dan pemalas. Ujar Hamim sambil menikmati kepulan asap rokok. Ya begitulah mas orang rumah tangga. Harus saling menutupi kekurangan masing-masing. Harus saling menguatkan. Setiap pasangan hidup itu selalu ada kelebihan dan kekurangannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Jika bapakmu jarang banget sholat, ibulah yang menutupi kekurangan bapakmu. Siapa tahu dengan doa ibu, bapakmu besok-besok menjadi orang soleh. Jawab sang ibu. Jika ibu cerewet, bapakmu pendiam. Walau bagaimanapun, bapakmu itu orang yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Ini Indomienya, ini kopinya. Ujar sang ibu. Makasih, Bu. Jawab Hamim kemudian menikmati Indomie pelan-pelan. Dulu, waktu ibu pacaran sama bapak, apa bapak rajin sholat? Tanya Hamim lagi. Iya, dulu bapakmu waktu masih muda rajin sholat. Tapi sholatnya hanya di depan ibu saja. Setelah menikah, ibu baru sadar ternyata bapakmu rajin sholat dulu, hanya ingin mendapatkan cinta ibu. Ujar sang ibu. Hehehe. Berarti, ibu tertipu ya, sama bapak. Ujar Hamim tertawa pelan. Bagaimanapun bapakmu adalah suami ibu sekarang. Mau diapin lagi wong sudah terlanjur punya 4 anak. Tapi walau bagaimanapun, ibu tetap setia dan mencintai bapakmu. Walau kadang, ibu sangat membenci kelakuannya. Ujar sang ibu. Romantis banget dengarnya. Sahut Hamim kemudian menyeruput kopi. Azan subuh, Bu. Mari, Bu. Sholat berjamaah di musola. Iya mas, sahut ibu Maria kemudian beranjak. Hamim, kamu gak sekolah apa? Sudah jam 06 pagi. Seru sang bapak yang biasa membangunkan Hamim. Iya pak. Jawab Hamim kemudian bangun. Dengan rasa kantuk yang luar biasa, Hamim beranjak mandi. Selesai mandi dan ganti baju seragam sekolah, Hamim memacu motornya berangkat sekolah. Tak lama sesampai di sekolah, bel masuk berdenting. Tanda belajar telah dimulai. Jam-jam 9:30. Bel istirahat berbunyi tanda jam istirahat sekolah. Hamim, panggil wali kelasnya. Iya pak. Jawab Hamim. Tadi kepala sekolah bilang, kamu harus melunasi tunggakan bayar sekolah yang telat 2 bulan. Ujar Pak Wali kelas. Iya pak, lupa saya. Sekarang akan saya lunasi. Ujar Hamim kemudian beranjak ke kantor sekolah. Selesai membayar tunggakan bayar bulanan sekolah, Hamim bergegas ke kantin. Hamim, dari mana kamu? Kok baru ke kantin? Tanya Haris teman baiknya. Dari bayar bulanan sekolah. Jawab Hamim kemudian duduk lalu pesan bakso dan es kelapa muda. Suasana kantin sangat ramai penuh canda tawa. Tak lama kemudian, bel masuk terdengar berbunyi. Tak lama belajar, jam 12:30, bel pulang berbunyi.
Para pelajar pun membubarkan diri keluar ruangan kelas. Mas Hamim, panggil Bella dari belakang. Hai Bella. Sahut Hamim lalu menghentikan langkahnya. Ayo, jalan-jalan sambil cari makan siang. Ajak Bella. Boleh. Tapi naik motorku ya? Ujar Hamim. Boleh. Seru Bella kemudian berjalan menuju parkiran. Setelah menyalakan mesin motor, Hamim melajukan motornya pelan-pelan keluar pintu gerbang. Hai Bella, mesra amat. Sudah jadian ya? Sama si culun. Ujar Maya sambil mengemudikan mobil Hyundai Jazz. Iya Maya. Aku duluan ya. Seru Bella. Oke. Selamat ya. Ujar Maya lalu mengemudikan mobilnya. Kemana ini? Tanya Hamim sambil mengendari motornya. Kita nongkrong di McDonald's saja ya. Di perempatan depan itu. Ujar Bella. Siap. Jawab Hamim lalu membelokkan motornya ke area parkir McDonald's. Setelah memarkir motor, Bella dan Hamim berjalan masuk ke restoran McDonald's. Mas duduk saja, aku yang pesan. Ujar Bella lalu memesan beberapa menu makanan juga minuman dan kopi. Tak lama kemudian, Bella datang sambil membawa nampan berisikan makanan khas McDonald's. Ayo mas, kita makan. Ujar Bella sambil menaruh nampan di atas meja. Iya Bella. Jawab Hamim lalu membuka tutup gelas kopi. Mas, habis ini, aku main ke rumahmu ya. Biar aku tahu rumahmu. Ujar Bella. Iya. Tapi rumahku jelek sekali, dan kotor. Ujar Hamim. Gak apa-apa. Yang penting rumah sendiri. Sahut Bella sambil makan. Bella, kamu cantik sekali. Puji Hamim. Dari dulu juga cantik. Kalau sudah tua, pasti jelek. Keriput hehehe. Ujar Bella. Selesai makan, Bella dan Hamim beranjak pergi ke desa Konoha. Motor melaju pelan-pelan menelusuri jalan kota Surabaya. Mas, mampir ke konter HP, aku belikan kamu HP. Ujar Bella. Gak usah. Aku sudah punya HP. Jawab Hamim. Tak lama kemudian, motor sudah sampai dan berhenti di halaman rumah Hamim. Bella turun dari boncengan motor sambil melihat-lihat keadaan rumah Hamim. Bella, ini rumahku. Sebelah kanan itu, rumah ibu bapakku. Depan itu, rumah kakak laki-lakiku. Gubuk bambu ini, rumahku. Aku tinggal sendirian di rumah. Ujar Hamim. Sering banjir rumahmu mas. Mepet kuburan umum. Ujar Bella. Iya serem. Banyak kuntilanak sama pocong kalau malam. Sahut Hamim. Jangan nakut-nakuti kamu mas. Aku ini agak takut kalau sama yang serem-serem gini. Ujar Bella. Awas pocong. Teriak Hamim. Hah, kamu itu mas? Bikin aku kaget saja. Seru Bella.